Kita itu masih sangat pesimis sekali, takut mau kalau kita itu sebagai warga penghayat, karena kita itu mendapatkan stigma-stigma yang kurang mengenakan, yang stigma-stigma yang negatif, ya antara lain kita dibilang tidak punya Tuhan, kita tidak jelas dan lain sebagainya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, kita berkesempatan berkenalan dengan Elkis. Disitulah awalnya kami pribadi dan warga paguyuban kami, terutama Palang Putih Nusantara ini ya, sebelum kenal kita tidak bisa dan tidak tahu harus kemana, kita harus bertanya harus kemana. Kita sebagai warga negara punya hak yang semestinya kita bisa dilayani oleh negara. Setelah kita berkenalan dengan Elkis, kita diberi kesempatan untuk mendapatkan pendampingan, pelatihan, utamanya kita jadi mempunyai rasa percaya diri. Itu yang paling utama bagi kami, karena rasa percaya diri itu sulit untuk bagi kami yang tersisihkan, terpinggirkan dari lingkungan kita. Semenjak kita berkenalan dengan Elkis, kita sudah diberi pelatihan untuk penguatan, kekuatan dan penguatan untuk berdaya. Dan setelah itu selanjutnya kita diberi pendampingan kekuatan tentang pengenalan HAM, kebersamaan, keberagaman. Selanjutnya kita diberi pengetahuan tentang berorganisasi. Selanjutnya lagi kita diberi pengetahuan tentang gender, tentang HAM. Dan semakin kesini semakin banyak dari Elkis untuk memberi penguatan ke kami sebagai seorang penghayat. Jadi kami bisa tahu, kita bisa tahu harus mengurus administrasi, harus kemana kita membela hak-hak kami yang belum terpenuhi. Dan kita bisa belajar dari Elkis tentang demokrasi, tentang kita bisa mengakses dari pemerintah, kita bisa mencari kesetaraan harus bagaimana, itu kita juga dikasih pengetahuan juga dari Elkis. Malah semakin kesini kita semakin ditambah pengetahuannya, pengalamannya. Kita bisa menyuarakan apa yang ada di lingkungan kami, terutama paguyuban kami, menyuarakan tentang keberadaan kami yang belum bisa diketahui halayak ramai melalui halayak umum, melalui sebuah tulisan. Dari kita bisa bercerita lewat tulisan itu kita diberi pelatihan namanya jurnalis warga. Di situ kita dikasih pelajaran untuk menulis, menyuarakan ketahanan demokrasi, tentang inklusi, tentang pokoknya segala isu yang ada di kami. Untuk itu setelah kami kenal dengan Elkis, rasanya kami itu jadi terbuka, jadi ringan, jadi berani mengutarakan atau siapa kami, jati diri kami berani, kami tidak takut, karena dari Elkis juga kita diberitahu itu kita punya hak, kita memang harus kita harus dilayani oleh negara, memang itu hak kita. Sekarang kita jadi tidak takut, berani
percaya diri. Harapan kami dari Elkis masih tetap membantu untuk semakin menguatkan rasa kepercayaan diri, apalagi semakin untuk memberdayakan kami supaya kita juga selain membuka wawasan, juga nantinya kita juga bisa berdaya di segala macam lah, berdaya untuk terutama pemberdayaan perempuannya ya, kalau bagi saya pemberdayaan perempuannya. Dan harapan kami juga nanti kita warga kami yang ada di PPN, terutama yang ada di Gunung Kidul lah, juga masih merasakan langsung, tidak cuma perwakilan saja, tapi semua itu bisa mendapatkan kesempatan belajar bersama Elkis. Ini juga sangat penting sekali. Kami tadinya kayaknya sepertinya tidak punya teman, kayak tersisihkan. Ternyata lewat Elkis juga kita diberi kesempatan, diberitahu ternyata kita itu beragam walaupun apapun itu statusnya, agama, itu kita lewat Elkis jadi tahu banyak teman. Kita dikenalkan sesama jejaring yang lain, diantaranya ya kita bisa kenal AJI, Aliansi Jurnalis, kita bisa kenal, dimasukkan juga bersama mereka, kita direngkuh menjadi di anggotanya Koalisi Lintas Isunya. Setelah kita mendapatkan penguatan, pelatihan pendampingan dari Elkis, kita juga mendapat wawasan tentang berorganisasi. Jadi kita seperti terinspirasi ya, karena warga kami itu sangat banyak belum mempunyai wadah atau fondasi gitu, belum membuat. Setelah kita ada pelatihan, ada pengenalan tentang berorganisasi, kita mulai berpikir untuk membentuk sebuah organisasi, khususnya organisasi perempuan penghayat. Itu ya karena kita juga terinspirasi, kita diberi penguatan tentang organisasi untuk kita lebih bisa memberdayakan dan mengembangkan warga penghayat untuk kedepannya sebagai fondasi awal, biar kita bisa semakin memajukan warga kami lewat organisasi perempuan itu. Selain kita mendapatkan semangat, support, apresiasi, moral, spirit, kita juga pernah ya sangat terbantu sekali di masa kita mengalami pandemi selama 2 tahun COVID-19 yang sangat menambah terpuruknya perekonomian, terutama warga penghayat ya. Kita bisanya cuma di rumah. Itu kita sangat terbantu dari Elkis, itu bisa meringankan beban kami dengan bantuan COVID tuh. Hampir seluruh warga kami bisa diakses dari bantuan COVID dari Elkis. Ya terima kasih sekali. Selain Elkis ya bersama rekan-rekan tim ataupun pendonor yang juga berkolaborasi dengan Elkis. Itu kita mewakili dari paguyuban. Terima kasih sekali atas support materi dan spiritnya. Harapan kami masih tetap ingin berkolaborasi, karena kami juga masih banyak sekali kekurangannya, masih banyak sekali perlu ada wawasan-wawasan baru yang memang belum kita peroleh.
Cerita ini akan kami awali ketika kami berjumpa dengan Elkis. Ketika itu kalau tidak salah ada kegiatan di Hotel Sheraton Yogyakarta. Waktu itu saya ketemu dengan salah satu teman dari Elkis, namanya Mbak Novi. Saya ingat betul pertanyaannya dan jawaban yang saya berikan atas pertanyaan itu. Ketika ditanya terkait dengan program yang sedang dikembangkan oleh Elkis, PPN ingin apa Pak Suroso? PPN ingin berdaya. Berdaya di bidang apa? Berdaya dalam kaitannya mendapatkan pengakuan dari negara. Nah, berangkat dari jawaban pertanyaan yang ingin berdaya, kemudian pertanyaan di bidang apa saja, terutama di bidang layanan administrasi kependudukan, bagaimana kami kaum pengayat kepercayaan itu dapat kepercayaan ditulis di dalam kependudukan kami. Kemudian ide cemerlang muncul dari teman-teman Elkis, satu program bisa menjangkau segala lapisan masyarakat. Program apakah itu? Program video dokumentasi satu tentang layanan administrasi kependudukan di Gunung Kidul, kemudian pencatatan perkawinan di Gunung Kidul, dan layanan pendidikan kepercayaan. Lewat video itulah kami Palang Putih Nusantara di Gunung Kidul diketahui oleh negara. Itu bagi kami yang sejak awal termarginalkan, sehingga bisa dilihat oleh segala lapisan masyarakat. Dan strategi itu adalah strategi yang jitu di dalam mengunci kebijakan pemimpin atau pejabat yang sedang menjabat di instansinya. Karena layanan yang akan diberikan oleh pemimpin berikutnya tidak akan mungkin lebih jelek atau kurang dari pelayanan yang sudah diberikan, yang sudah terkunci dalam video itu. Ini sangat luar biasa pendampingan yang diberikan oleh Elkis kepada kami dan teman-teman Palang Putih Nusantara, yang memang ada berkembang istilah pengayat campuran dan pengayat murni, dan kami di PPN ingin menjadi pengayat yang murni. Kemudian pendampingan Elkis tidak berhenti sampai di situ. Walaupun toh gerak kami terbatas, serawung atau pertemuan tatap muka kami terbatas karena pandemi COVID-19, kepedulian Elkis terhadap teman-teman pengayat kepercayaan, terhadap Yang Maha, khususnya kami di Palang Putih Nusantara, sungguh sangat luar biasa, karena program pendampingan dialihkan kepada program peduli sosial yang terdampak akibat COVID-19. Dan terima kasih karena bantuan peduli COVID dari Elkis itu bisa kami terimakan kepada seluruh warga kami Palang Putih Nusantara yang ada di Gunung Kidul. Tentunya Elkis tidak bekerja sendiri, banyak yang berada di belakang layar Elkis. Saya juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih. Dan untuk para donatur, panjenengan bekerja sama dengan Elkis tidak salah, lebih
kami lebih bisa melihat dan merasakan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kalau kekurangan, justru kekurangan itu ada pada kami. Kenapa? Karena sumber daya manusia yang ada di kami, khususnya Palang Putih Nusantara itu belum bisa mendekati kemampuan SDM yang ada di Elkis. Nah, karena dari awal kami ingin berdaya di bawah dampingan atau bareng-bareng dengan Elkis, kemudian kami mencoba untuk menyesuaikan dengan program-program yang dikembangkan oleh Elkis. Kami mencoba membangkitkan, memberdayakan ibu-ibu pengayat, kemudian generasi muda pengayat. Harapan kami nanti pemuda-pemuda atau generasi kami bisa mendekati berkat bimbingan teman-teman di Elkis, anak-anak muda kami, ibu-ibu pengayat yang awalnya dianggap punya budaya dapur, sumur, dan kasur, mudah-mudahan tidak lagi, karena semua sudah terbuka wawasan bahwa tua, muda, laki, perempuan sebagai warga negara punya hak yang sama. Pokoknya harapan saya sejak pertama kali saya menjawab berdaya sampai saat ini, harapan saya PPN di Gunung Kidul tetap berdaya, baik di bidang ekonomi, seni, dan budaya maupun di bidang kemanusiaan. Kalau saya harus ngomong pengalaman yang nggak mengenakan di Elkis, justru saya khawatir kalau teman-teman dan terutama saya sendiri justru ketika didampingi kurang mengenakan di Elkis. Jadi kalau saya harus ngomong negatifnya, saya rasa nggak ada negatifnya, nggak ada kurangnya. Justru kami sangat kurang, kami ingin berdaya berkat film yang kami buat bersama Elkis, layanan dari pemerintah terutama Dukcapil sudah berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Masih ada satu yang ingin kami harapkan, pendampingan yang lebih dekat, pendampingan yang lebih ketat tentang layanan pendidikan kepercayaan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, karena terkait dengan perkembangan mental anak-anak kami. Itu yang masih tetap kami harapkan, program-program pendampingan dari Elkis, kemudian program secara umum apabila ada program yang terkait dengan pemberdayaan generasi muda, saya titip anak-anak kami generasi muda untuk dilibatkan dengan harapan ke depan kami Palang Putih Nusantara di Gunung Kidul ini tidak tergantung dengan Elkis, tapi saya berharap anak-anak kami generasi muda itu mampu ke depan berdiri sendiri, kalau perlu sejajar dengan Elkis sebagai mitra kerja, bukan lagi sebagai kelompok yang selalu didampingi, kelompok yang selalu dibantu baik materi maupun spiritualnya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pendampingan yang akan menjawab jawaban saya ingin berdaya, tetap berlanjut.
saya bersama Elkis itu banyak ya. Awal ketemu Elkis itu saya bersama Mas Ali pada waktu itu ya tentang acara Festival Benang Merah pada tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, di situ saya ikut berlibat di Festival Benang Merah tersebut, dan semakin dekat lagi waktu itu mempunyai program untuk mengumpulkan pemuda-pemuda penghayat di DIY, khususnya di DIY. Nah, di situ kita berkumpul terus membuat kegiatan-kegiatan pemuda untuk berkarya dan memperjuangkan, dan yang tentunya kebersamaan sih, pemuda-pemuda di DIY. Nah, di situ kita membuat kegiatan tentang kita bersosial media, kampanye di sosial media, dan kita juga belajar demokrasi yaitu bukan demokrasi yang gimana ya menyebutkannya, itu demokrasi sehat. Nah, di situ kita juga belajar tentang kita juga belajar demokrasi itu di kegiatan outbound pernah di Sleman. Nah, itu sekitar 2 harian kita belajar. Nah, semakin kesini malah saya sering aktif, bisa bertemu dengan teman-teman di Elkis, yaitu dari organisasi lain tentunya. Banyak kita belajar di situ, dan ikut juga di organisasi seperti KLI, dan juga yang terbaru ini menurut saya LBH itu kayak kita bergabung lah, baru bergabung gitu. Itu sangat wawasan sangat bagus untuk saya. Dan yang selanjutnya ya sama Elkis, khususnya untuk saya sendiri itu sangat aktif di Elkis, sampai-sampai awal tahun 2002 diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Kamboja. Namun ya tidak kurang-kurang lagi Elkis menyemangati saya. Namun gimana ya? Tuhan berkehendak lain. Waktu mau berangkat ternyata tes PCR saya positif. Nah, kalau tentang organisasi ya, di organisasi saya bagi pemuda, keinginan saya pemuda PPN itu untuk di Gunung Kidul itu semoga saja tambah lebih banyak dan bisa bersama-sama, maju bersama-sama. Yang berkesan sekali ikut kegiatan Elkis yang dapat kunjungan dari 4 negara nggak salah. Dari Perancis. Nah, itu saya bisa bisa cerita tentang pemuda penghayat dan juga penghayat kepercayaan di PPN dan kegiatan-kegiatan di PPN. Itu saya bisa cerita dengan turis. Itu
itu sangat membanggakan sekali. Yang berkesan lagi ya pas berbagi sembako bersama Elkis sampai berhari-hari bermalam mendistribusikan sembako di Gunung Kidul, di Kulon Progo, di Bantul. Itu sangat berkesan sekali dan berterima kasih karena itu sangat membantu warga lain, warga penghayat. Rahayu, terima kasih. Kami dari Direktorat Kepercayaan mendukung dan mengapresiasi telah terlaksananya kegiatan pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan PKPN. Kami harapkan melalui program ini menjadi momentum awal dalam kiprah pemuda generasi muda PKPN di dalam menyongsong pelaksanaan kegiatan peningkatan spiritual ke depannya. Ya, diharapkan dalam kesempatan kali ini, setelah pelaksanaan kegiatan kali ini akan menjadi momentum bagi generasi muda PKPN di dalam menyongsong upaya mereka untuk melakukan pelestarian kebudayaan, khususnya budaya spiritual di wilayah Gunung Kidul. Udah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya, selamat siang. Memperkenalkan diri, nama saya Agus Sumarno, Lurah Kaluran Melian, Kabupaten Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Jakarta. Alhamdulillah pada pagi siang yang sangat berbahagia ini kita bisa silaturahim, bisa berkumpul bersama di Taman Wisata Banglipuran, kebetulan yang terletak di Padukuhan Gebang Kulon, Kaluran Melian, yang akan kita rencanakan menjadi bagian daripada Desa Wisata Melian. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapat SK Desa Wisata dari Bapak Bupati Gunung Kidul, sudah dilaksanakan verifikasi dan ada beberapa titik nanti yang menjadi pendukung di wilayah kami. Ada Kampung Seni Mujing, di mana warga Padukuhan Mujing kebanyakan merupakan penggiat seni, sehingga harapan nanti ke depan bisa mendukung daripada kegiatan pariwisata di Kaluran Melian. Juga ada Kampung Bambu Ngampiran. Jadi Kampung Bambu itu merupakan sentra pengrajin bambu yang hampir 100% warganya adalah pengrajin bambu. Harapannya nanti ada zona tersendiri untuk kegiatan UMKM. Saudara-saudara kami untuk penghayat kepercayaan itu masih sangat kental dengan kegiatan budayanya, mulai dari prosesi melahirkan sampai prosesi meninggal. Beberapa waktu yang lalu sempat kami saksikan salah satu adat di mana ada keluarga yang orang tuanya meninggal dan menggunakan prosesi masih asli dari saudara kami di penghayat. Salah satunya adalah menggunakan alat becak lesung. Dan ke depan kami sangat berharap itu menjadi bagian atraksi wisata di Kaluran Melian. Ada juga di Padepokan Ludiro Bayu Sejati. Di sana ada pusat kegiatan pengobatan tradisional, mulai dari obat-obatan tradisional, empon-empon, juga pengobatan dari spiritual. Beberapa waktu yang lalu kami kerjasama dengan ISI untuk melaksanakan ritual budaya atau yang terkenal dengan sirep pagebluk. Jadi sirep pagebluk itu merupakan kegiatan ritual budaya, salah satu upaya kita untuk ikut mengatasi pandemi COVID menggunakan kidung-kidung, menggunakan hidung dan tarian itu. Dan alhamdulillah pada hari ini saudara-saudara kami dari penghayat kepercayaan Kabupaten Gunung Kidul mengadakan kegiatan di tempat wisata Banglipuran dengan harapan tempat wisata yang kita bangun ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi kita tidak membatasi hanya masyarakat Melian, tapi monggo nanti siapa yang berkenan untuk menggunakan kita persilahkan. Terkait dengan kegiatan hari ini, mulai dari kemarin, dari Lokakarya kemarin sampai dengan saat ini ada diskusi, juga didampingi dari saudara-saudara kita juga dari lembaga, baik Elvis dan sebagainya. Monggo kita juga berharap ke depan kita berikan ruang yang
seluas-luasnya kepada saudara kita dari pengayat kepercayaan untuk berekspresi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak usah ada rasa sungkan, tidak ada rasa yang mungkin masyarakat memberikan tanggapan yang kurang baik, tapi insya Allah khususnya di Kelurahan Melian kami menjamin terkait dengan keberagaman kita beribadah, baik itu muslim maupun non-muslim ataupun juga kepercayaan ada di Kelurahan Melian. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dari awal kemarin sampai selesai nanti memberikan manfaat, karena ada beberapa dinas terkait yang juga ikut menghadiri selaku narasumber, dan kami juga dari pemerintah Kelurahan Melian siap fasilitasi seandainya dari Bapak Ibu penghayat nanti ke depan ingin bersama-sama memajukan baik dari sisi budayanya maupun dari segi ekonomi. Tadi kami sudah mendapat informasi dari Bapak dari Dinas Koperasi dan UMKM tanggal 27 sampai 29 besok di Padukuhan Kendal juga ada pelatihan untuk makanan olahan, khususnya kue-kue yang kita berharap nanti bahan bakunya dari lokal di Padukuhan Kendal dan Kelurahan Melian, yang nanti akan menjadi bagian oleh-oleh di Desa Wisata Melian. Dan kami juga mengendaki keterlibatan dari ibu dari Puan Hayati tadi yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah dilantik. Monggo nanti kita bersama-sama untuk mendorong supaya kegiatan ibu-ibu mulai terlantiknya sampai nanti ke depan memberikan manfaat yang baik itu secara pribadi dari ibu-ibu maupun keluarganya, juga dari sisi organisasi. Boleh mengatakan rumin, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Kelurahan Melian kami sangat mendorong dan mendukung apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun dari lembaga-lembaga untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kagem panjenengan, matur nuwun.